Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar dengan NIM 332017-016, mata kuliah kajian SMA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang limit fungsi. Pengertian limit fungsi. Pengertian limit fungsi di suatu titik dapat dipahami dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Misalnya, suatu fungsi fx akan ditentukan nilai limit fungsi fx untuk nilai x yang dekat dengan a. Sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama itu limit lim x menuju a, k dikali fx sama dengan k lim x menuju a, fx sama dengan k dikali a. Yang kedua itu lim x menuju a, fx tambah atau kurang gx sama dengan lim x menuju a, fx ditambah atau kurang limit x menuju a, gx sama dengan a tambah atau kurang b. Yang ketiga itu limit x menuju a, fx dikali gx sama dengan lim x menuju a, fx kali x lim x menuju a, gx sama dengan a kali b. Yang keempat itu limit x menuju a, fx per gx, fx sama dengan lim x menuju a, fx dibagi limit x menuju a, gx itu a per b. Yang kelima itu limit x menuju a itu fx pangkat n sama dengan limit fx pangkat n sama dengan a. Yang keenam itu limit akar fx sama dengan akar limit fx sama dengan akar a. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu nilai dari limit 3x. Nah, di sini x-nya itu 2, maka kita masukkan saja nilai x-nya itu 2. Maka hasilnya 6. Nah, yang kedua itu nilai dari limit 2x tambah 4. Nah, nilai x-nya itu 2, maka kita ubah x itu menjadi 2. Jadi, 2 dikali 2 ditambah 4. Maka hasilnya 8. Nah, yang berikutnya itu adalah limit fungsi bentuk tak tentu. Ini, bentuk tak tentu. Di sini berbunyi, jika fx sama dengan x min a dikali hx, dan gx-nya itu sama dengan x kurang a dikali kx itu, maka limit fx per gx sama dengan limit x min a dikali hx dibagi x min a dikali kx sama dengan limit x menuju a, hx per kx sama dengan ha per ka. Nah, yang kedua itu limit fungsi bentuk tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga, berarti limit ax pangkat n ditambah bx n min 1 ditambah cx n min 2 ditambah seterusnya ditambah d itu r. Px pangkat m ditambah qx m dikurang 1 ditambah rx min 2 ditambah seterusnya ditambah s. Maka r sama dengan 0 jika n kurang dari m. Yang kedua itu r a per p jika n sama dengan m. Yang ketiga itu r sama dengan tak hingga jika n lebih dari m. Nah, yang ketiga itu limit fungsi bentuk ini. Limit x menuju tak hingga itu akar ax tambah b dikurang akar vx tambah q sama dengan r. Maka r sama dengan tak hingga jika a lebih dari p, r sama dengan 0 jika a sama dengan p, r tak hingga jika a kurang dari p. Nah, yang berikutnya adalah limit fungsi aljabar. Menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Metode substitusi langsung. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Ini ada 2 contoh. Limit x
itu 1, 2x min 5, yang B itu limit x kurang 1, x tambah 1, x-nya itu 1. Maka kita masukkan saja nilainya seperti contoh soal yang tadi. X ini kita rubah 1, karena di sini kan x-nya itu 1. Jadi 2 dikali 1 dikurang 5 itu min 3. Dan yang di bawahnya juga seperti itu. Karena x-nya 1, kita rubah x ini menjadi 1. Maka 1 dikurang 1, 1 ditambah 1, jadi 0/2. Sama dengan, karena 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Yang kedua itu metode pemfaktoran. Limit fungsi yang berbentuk lim x itu 2, x pangkat 2 min 4 dibagi x min 2 apabila dikerjakan dengan substitusi langsung akan diperoleh. Nah, kalau kita mengerjakan dengan cara yang pertama tadi, substitusi, maka hasilnya itu, ini kan rubah menjadi 22 semua. Nah, maka hasilnya itu 0 dibagi 0/0. Nah, kita misalkan limit fx per gx itu limit x menuju a, fx-nya ini kita rubah a, jadi fa per ga itu 0 sama 0. Upayakan fx dan gx memiliki faktor yang sama, yaitu x min a, sehingga limit fx per gx limit x min a dikali px dibagi x min a dikali qx sama dengan limit vx dibagi qx sama dengan va per qa, dengan catatan va tidak sama dengan 0 dan qa itu tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa qx min a ditambah x plus a sama dengan 1, sebab nilai x hanya dekat dengan a, sehingga x min a tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan a. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit x min 2 dikurang 9 dibagi x min 3, dan x-nya itu 3. Yang keduanya itu limit x kuadrat ditambah 9x min 10 dibagi x min 1, dan x-nya itu 1. Maka langsung saja kita jawab contoh soal yang pertama, yaitu karena x-nya 3, jadi kita x ini rubah menjadi 3. X ini. Nah, x min 2 min 9. Maka kita jabarkan itu. Jadi x min 3, x plus 3. X min 3 dikali x plus 3 ini kan hasilnya x kuadrat min 9. Nah, dan x min 3 ini tetap. Maka kita bagikan saja. Ini kan x min 3, x min 3. Maka ini habis dibagi. Maka sisanya x plus 3 ini. Maka x ini kita masukkan nilai 3 tadi. Jadi 3 ditambah 3, 6. Dan hasilnya itu adalah 6. Nah, yang kedua itu limit x kuadrat ditambah 9x dikurang 10 dibagi x min 1. Nah, di sini kita cari pemfaktorannya itu x min 1, x plus 10. Itu hasilnya x kuadrat plus 9x min 10. Nah, maka ini kan sama. Nah, maka kita habiskan dibagi. X min 1, x min 1 itu habis. Maka sisanya x plus 10. Dan x plus 10 ini kita masukkan nilai x-nya itu tadi, yang soal tadi, 1. Maka 1 ditambah 10 itu 11. Yang ketiga itu merasionalkan penyebut. Cara yang ketiga ini digunakan apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan sehingga tidak terjadi pembagian angka 0 dengan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan nilai limit x kuadrat min 3x ditambah 2 per akar x min 2. Dan ingat x-nya itu 2. Langsung saja kita selesaikan soalnya. Kita kalikan penyebutnya. Penyebutnya ini kan akar x min 2. Maka di sini x kuadrat min 3x ditambah 2 akar x min 2 dikali, ini kan penyebutnya, maka dikali
akar X min 2 dibagi akar X min 2. Jadi X kuadrat min 3X ditambah 2 dikali X akar 2 min 2 dibagi akar X min 2. Maka hasilnya itu kita ini rasionalkan X min 1 dikali X min 2 dikali akar X min 2 dibagi X min 2. Maka ini kalau dibagi ini habis. Ini tinggal X min 1 dikali X min 2. Maka kita masukkan nilai X-nya itu 1 tadi. Maka 2 dikurang 1 itu 1. 2 dikurang 2 itu 0. Maka hasilnya adalah 1 dikali 0 itu 0. Nah, yang keempat itu merasionalkan pembilang. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Limit akar 3X kurang 2 dikurang akar 4X kurang 3 dibagi X kurang 1. Itu kita langsung saja masuk ke untuk penjabarannya tuh seperti yang C tadi, kita kalikan dengan ini. Jadi akar 3X kurang 2 min 4X kurang 3 dibagi X min 1 itu dikali 3X min 2 ditambah 4X dikurang 3. Ini dikalikan pembilang, ini kan pembilang. Maka dibagi akar 3X dikurang 2 ditambah akar 4X dikurang 3. Maka kita jumlahkan atau sederhanakan. Maka hasilnya itu adalah min X ditambah 1 X min 1 dikali akar 3X min 2 ditambah akar 4X kurang 3. Sama dengan min X min 1 X dibagi X min 1 dikali akar 3X kurang 2 ditambah akar 4X kurang 3. Sama dengan min 1 akar 3X min 2 ditambah akar 4X kurang 3. Maka hasilnya itu adalah, nah ini kita rubah dulu. Ini kan masih ada X-nya. Nah, X-nya tadi kan itu sama dengan 1. Maka kita rubah. X ini menjadi 1 semua. Maka kita jumlahkan menjadi min 1 dibagi akar 3 dikali 1 dikurang 2 ditambah akar 4 dikali 1 dikurang 3. Maka hasilnya min 1 per 1 tambah 1. Maka kita jumlahkan lagi itu min 1 per 2. Yang berikutnya adalah menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Yang pertama, jika derajat fx derajat gx, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka limit fx per gx perbandingan koefisien pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi bernilai positif, maka limit fx per gx itu tak hingga. Jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi bernilai negatif, maka limit fx per gx min tak hingga. Jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka nilai dari limit fungsi tersebut adalah 0. Yang kedua itu mengalihkan dengan faktor lawan. Rumus nilai limit dari bilangan natural atau bisa disebut dengan E itu limit x menuju tak hingga itu 1 ditambah 1 per x di pangkat x sama dengan E atau natural, bilangan natural. Limit x sama dengan tak hingga 1 dikurang 1 per x di pangkat min x sama dengan E. Yang ke C itu limit 1 ditambah x pangkat 1 per x sama dengan E. Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi yang pertama itu limit fungsi sinus. Nah, di sini ada 3, ada 4. Yang pertama itu limit x menuju 0 itu AX per AX sama dengan 1
limit sin AX per BX A per B. Yang ke ini limit fungsi tangen. Limit X menuju 0 X per tan X sama dengan 1. Yang kedua itu limit tan X per X itu sama dengan 1. Limit AX per tan AX itu sama dengan 1. Menjadi limit AX per tan BX A per B. Yang keempat limit tan AX per AX sama dengan 1. Limit tan AX per BX itu A per B. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.